Denny terdiam. Sepertinya pengajuan objek skripsinya bakal ditolak lagi oleh Pak Sentot Hendratno, dosen pembimbingnya. Sejujurnya dirinya sudah capek kalau harus mencari objek penelitian baru lagi untuk skripsinya. Kalau begini terus, kapan aku bakal lulus ya, batinnya? Kenapa kamu ingin meneliti tentang ini? Pak Sentot kembali bertanya. Denny bingung, sepertinya tadi dia sudah mengungkapkan alasannya. Sabar, memang menghadapi dosen pembimbing harus ekstra sabar. Di belakangnya, Denny mengusap keringat di dahi yang mulai merembes. Ini akan menguak lebih jauh tentang bagaimana eksistensi rumah sakit ini, yang ternyata tidak hanya di era 70-an, lebih dari itu, rumah sakit ini menjadi bagian dari tumbuh dan berkembangnya kota ini sejak tahun 1915-an. Harus ada dokumentasi, karena kalau tidak, generasi yang lahir setelah tahun 90-an mungkin tidak akan tahu. Demikian, Pak, Denny nyerocos di luar kepala saking hafalnya. Karena dia juga telah menyampaikan hal ini sekitar 20 menit yang lalu. Ya, seperti yang kamu bilang tadi di awal kan. Pak Sentot mangut-mangut, lalu kembali menatap Denny. Yang ditatap salah tingkah, merasa ada sesuatu yang salah atas kalimatnya barusan. Please, baik-baik sama saya, Pak. Denny, kamu yakin ingin meneruskan? Pak Sentot seperti mencoba menegaskan. Denny mengangguk cepat. Diain aja, biar gak bertele-tele. Masa iya, sudah diajukan begini aku tidak yakin, batin Denny lagi. Prinsipnya, Bapak setuju dengan pengajuanmu ini. Tetapi Bapak ingin kamu benar-benar pelajari dulu semua hal tentang objek penelitianmu ini. Kamu coba lakukan observasi kecil-kecilan dulu, sebelum kamu putuskan apakah kamu akan melanjutkan atau tidak. Bapak tidak ingin kalau kamu menemui kendala akan menghentikannya di tengah jalan. Habis waktu kamu nanti. Bagaimana? Raut wajah Pak Sentot tidak pernah seserius ini. Denny tahu, Pak Sentot dosen yang suka guyon, lucu, yang banyak disukai mahasiswanya. Bahkan saat menyampaikan materi yang serius, guyonan selalu disampaikan di sela-selanya. Tapi tidak kali ini, Denny mengangguk cepat. Siap, Pak, insya Allah saya akan coba observasi dulu, jawab Denny cepat. Bapak beri waktu 3 hari, kita ketemu lagi hari Kamis siang. Kita putuskan nanti, apakah pengajuanmu ini akan Bapak setujui. Siap, Pak, terima kasih, sahut Denny. Sudah, jangan diperpanjang lagi sebelum dosen itu berubah pikiran dan memintanya untuk mencari objek lain untuk skripsinya. Capek, sudah 3 usulan penelitian selalu ditolak. Denny lalu berbasa-basi sebentar, untuk kemudian berpamitan kepada Pak Sentot. Siap, Pak, terima kasih, sahut Denny. Sudah, jangan diperpanjang lagi sebelum dosen itu berubah pikiran dan memintanya untuk mencari objek lain untuk skripsinya. Capek, sudah 3 usulan penelitian selalu ditolak. Denny lalu berbasa-basi sebentar, untuk kemudian berpamitan kepada Pak Sentot. Nah itu, Pak. Saya kan sudah kerja, Pak, pengennya cepat lulus, lalu fokus ke kerja. Selama ini saya cukup repot dengan benturan jadwal kerja dengan kuliah. Nah, ini kan kebetulan teori saya sudah kelar semua, tinggal skripsi saja, mending dicepetin. Mohon bantuannya ya Pak. Ujar Denny dengan kalimat yang diucapkan hati-hati sekali. Pak Sentot ngakak, yang membuat Denny lega kelancangannya tidak memantik marah dosennya itu. Hahaha. Bapak dengar dari dosen-dosen lain. Kamu tuh kalau dapat nilai C di 1 mata kuliah sudah puas, nggak mau remedi. Yang penting lulus kayaknya ya.
Jadi ini alasanmu? Iya, Pak. Nilai C saya kebetulan lumayan banyak. Kalau ikut remedi, ambil lagi mata kuliah yang sama, habis waktu saya. Yang penting saya lulus deh, Pak, makanya saya pengen segera selesaikan skripsi. Denny tanpa sadar semakin lancang, hahaha, iya, nggak apa-apa. Terserah kamu saja. Toh, nilai C itu sesuai aturan akademis di sini sudah lulus kok. Kamu kerja apa sih? Pak, saya siaran di radio, jawab Denny dengan malu. Walah, nanti ilmu sejarahmu nggak berguna dong. Insya Allah, berguna Pak. Hahaha, baiklah, Pak, sepertinya begitu dulu. Saya menghadap ke Bapak hari Kamis. Terima kasih atas waktunya, Denny berpamitan lalu buru-buru keluar ruangan dosen. Setidaknya dia sudah menyampaikan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya. Semoga dalam proses penyusunan skripsi nanti Pak Sentot akan lebih mudah dan memperlancar. Tinggal Pak Sentot yang memandangi proposal pengajuan skripsi dari Denny yang ada di depannya. Bagi dia, ini seperti deja vu, saat beberapa tahun lalu seorang mahasiswa menghadap kepadanya dengan membawa proposal yang isinya sama dengan apa yang ditulis dan diajukan oleh Denny kali ini. 7 tahun lalu, nyaris seperti hari ini, seorang mahasiswa menghadap kepadanya dengan niat mengajukan objek penelitian untuk penyusunan skripsinya. Menurutnya, objek penelitian yang sangat lokal ini jarang dilirik, padahal sangat menarik untuk diteliti. Kebanyakan mahasiswa sejarah yang dibimbingnya mengajukan objek yang sudah terlalu sering ditulis, terlalu sering diungkap, juga terlalu terkenal. Sudah terlalu sering ditulis, terlalu sering diungkap, juga terlalu terkenal. Dia butuh opsi lain yang menarik dan kedepannya tentu akan berguna untuk dokumentasi sejarah. Misalnya, waktu itu, dirinya sebagai dosen pembimbing langsung menyetujui pengajuan penelitian dari mahasiswa itu, setelah melalui proses presentasi face-to-face selama sekitar 2 jam, jauh lebih lama daripada yang dia lakukan dengan Denny tadi. Mahasiswanya itu sangat memahami apa yang ingin dia teliti, kepentingannya apa gunanya penelitian itu dan lain sebagainya, sampai sebagai dosen dia merasa itu bukan lagi pengajuan proposal melainkan sudah seperti sidang skripsi. Lama? Langsung aja kamu mulai lakukan penelitian. Butuh waktu berapa? Target saya untuk penelitian di lapangan saya hanya butuh waktu sebulan, Pak. Paling parah 1,5 bulan kalau ada kendala, Pak Sentot lalu menyetujui. Proses penyusunan skripsi pun berlangsung dengan diawali penelitian. Seminggu sekali dirinya juga bertemu dengan mahasiswa itu untuk mendengar progres penelitiannya. Minggu pertama, semua berjalan lancar. Si mahasiswa bercerita bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan yang berarti. Bahkan, dia juga bilang, banyak warga sekitar, termasuk yang tinggal di lokasi penelitian itu sangat membantu. Si mahasiswa sudah akrab dengan warga, begitu cerita dia kala itu. Minggu kedua, si mahasiswa mulai keluar batas. Mungkin karena saking asyiknya meneliti dan ketertarikannya yang sangat kuat terhadap objek yang diteliti, dia berkeinginan kuat untuk tinggal di tempat itu suatu malam, hanya untuk mendapatkan atmosfer masa lampau yang ingin dia tuangkan ke dalam tulisan. Pak Sentot sudah mengingatkan, hal itu sudah terlalu jauh dan tidak terlalu perlu dalam penelitiannya. Tetapi si mahasiswa tetap berkeras demi mendapatkan penelitian yang berbobot dan mengejar nilai A untuk skripsinya. Minggu ketiga, saat jadwal konsultasi, si mahasiswa tidak datang. Dihubungi juga tidak bisa. Hingga masuk minggu keempat, tidak ada kabar. Pak Sentot sudah berusaha meminta teman-teman kuliahnya untuk mencari tahu. Sampai kemudian dia mendapatkan kabar
bahwa si mahasiswa dirawat di rumah sakit. Tepatnya, di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Loh, kok dirinya sebagai pembimbing tidak tahu? Dia bahkan tidak pernah menyadari ada sesuatu yang salah dengan mahasiswa bimbingannya karena saat konsultasi semua seperti kelihatan lancar-lancar saja, tidak ada yang aneh. Sampai kemudian Pak Sentot menjenguk mahasiswanya di rumah sakit jiwa, disambut oleh kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya, Pak Sentot baru tahu bahwa mahasiswa bimbingannya tersebut mendadak seperti orang tidak waras, meracau tidak jelas, kadang ngamuk, juga tidak bisa diajak berkomunikasi. Itu terjadi setelah si mahasiswa pulang dari bermalam di tempat dia melakukan penelitian. Pak Sentot sudah mengingatkan hal itu tidak perlu dilakukan. Lalu sekarang, 7 tahun setelah peristiwa itu, mahasiswa bimbingan skripsinya kembali mengajukan objek yang sama untuk penelitian skripsinya, sejarah Panti Rogo Kadipolo. Proposal yang ada di depannya seperti mengembalikan ingatan buruk itu. Pak Sentot tidak ingin hal yang sama terulang, yang membuat mahasiswanya menjadi gila setelah menginap semalam di bangunan mangkrak bekas Panti Rogo atau rumah sakit itu, dan berakhir dengan menyedihkan, meninggal dalam kondisi masih berobat jalan.